Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Ramadan. Saya dari kelas 12 Bahasa, absen 20. Saya akan menafsirkan cerpen dari novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari. Tema cerita yang diangkat dalam novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari yang mendominasi adalah persahabatan. Selain persahabatan, terdapat pula kisah percintaan Kenan dan Kugi yang tidak gampang, penuh rintangan dan cobaan yang membubul kisah persahabatan antara keempat sahabat karib yang dikemas menjadi satu kisah yang unik dan menarik. Plat kuning itu berdasarkan dengan mobil-mobil lain yang menyusuri jalan Dago pada malam minggu. Kugi dan Kenan di bangku belakang, Eko mengemudi, di sampingnya ada Noni yang di tengah bertelepon dengan seseorang. Noni mematikan ponselnya dengan lega. "Guys, Mas Itok berhasil dapat 4 tiket barisan agak depan sih, tapi lumayan lah daripada lu manyun," kata Noni. "Sebagai geng Midnight yang profesional, kita memang harus punya koleksi kayak Mas Ito. Hidup Mas Ito, seru Eko. Ini terdapat pada halaman 49 baris 1. Selain itu, ini tema percintaan ditunjukkan juga di dalam novel. Tokoh Eko dan Noni yang merupakan sepasang kekasih. Tokoh dan penokohan. Novel ini pun memiliki tokoh dan penokohan yang berbeda-beda seperti Kenan, Kugi, Eko, Noni, Ibu Lena, serta beberapa tokoh lainnya. Kenan. Tokoh Kenan yang mempunyai watak introvert, halus, tidak menyukai keramaian, dan berbakat dalam melukis. Kugi. Tokoh Kugi digambarkan sebagai seorang gadis remaja dengan postur tubuh kecil yang percaya diri, periang, mudah bergaul, dan energik. Dengan penampilannya yang awal-awalan dan terlihat sangat aneh, bahkan ia dijuluki sebagai alien oleh teman karena keanehannya itu. Kugi sangat gemar sekali melukis, entah itu cerpen ataupun dongeng. Ia juga merupakan tokoh yang semangat dan ia sangat senang sekali berhayal serta berimajinasi. Noni adalah kekasih Eko. Di dalam novel Perahu Kertas, Noni dikarakterkan sebagai tokoh yang penyayang, perhatian, dan juga pencemburu. Noni seorang yang selalu mengerti tentang sahabatnya. Adri. Tokoh Adri pun di sini berperan sebagai ayah Kenan. Ia sangat menginginkan anaknya kuliah di manajemen dan melanjutkan bisnis pribadi kelak. Sikapnya yang keras dan tegas sering mengakibatkan perselisihan antara ia dan Kenan. Di sisi lain, Adri juga seorang penyayang. Eko. Eko di dalam novel Perahu Kertas, Eko adalah kekasih Noni. Sikapnya yang lucu, penyayang, dan riang. Ia suka sekali menjahili Kugi. Ibu Lena. Di novel Perahu Kertas, Ibu Lena adalah ibu Kenan yang mempunyai keturunan Belanda yang kini tinggal di Indonesia. Sikapnya yang keibuan, lembut, sabar, dan penyayang selalu menjadi penegah pertikaian antara Adri dan Kenan. Dulunya Ibu Lena yang juga seorang pelukis. Oleh karena itu, Kenan memiliki jiwa seni tinggi yang menurun dari ibunya. Latar waktu di dalam novel ini ialah setelah pulang kuliah. Hal ini berarti latar waktunya pada sore hingga malam hari. Latar tempat. Banyak sekali latar tempat di dalam novel Perahu Kertas, salah satunya warteg pemadam kebakaran. Warung ini adalah warung nasi yang di dindingnya terbuat dari bambu. Terdapat pisang susu yang digantung. Warung ini terletak di dekat kampus. Kugi dan Kenan gemar makan di sini karena makannya murah. Selain warteg, terdapat banyak latar tempat yang lain, yaitu rumah Pawayan, galeri waskita. Amsterdam juga menjadi latar tempat dalam novel itu, walaupun hanya sekali. Pada bagian permulaan novel, cerita Perahu Kertas dimulai dengan Kenan yang akan pulang ke Indonesia. Ia telah 6 tahun tinggal di Amsterdam. Alur yang digunakan dalam novel Perahu Kertas adalah maju mundur. Dari awal penulis
menceritakan mulai dari pengenalan para tokoh dan latar belakang tokoh, kemudian dilanjutkan dengan pemunculan konflik-konflik seperti Kenan dan juga Kugi yang mulai merasa ada sesuatu yang berbeda pada masing-masing perasaannya. Dan ketika Kenan tahu bahwa Kugi telah memiliki kekasih, Kenan berusaha menghindari dari Kugi pada waktu itu. Sudut pandang yang diceritakan di dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Pengarang menceritakan semua kejadian dengan pengetahuan tentang tokoh dalam novel Perahu Kertas. Pengarang sebagai orang ketiga karena pengarang tidak menyebut aku sebagai tokoh, melainkan menyebut nama masing-masing tokoh dalam novel Perahu Kertas. Unsur intrinsik. Pengarang novel Perahu Kertas ialah bernama Dewi Lestari yang biasa dipanggil D. Ia lahir di Bandung 20 Januari 1976. Novel Perahu Kertas ini sudah lebih dahulu dilansir dalam versi digital atau WAP pada tahun April 2008 dan kini diterbitkan atas kerjasama antara Trude Books dan Bentang Pustaka. Perahu Kertas adalah karya D yang keenam sesudah Supernova. Cerita Perahu Kertas mampu menceritakan kehidupan remaja. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.